Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang pembangunan berkelanjutan dan pencemaran lingkungan dalam mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Adapun indikator yang akan kita bahas diantaranya, kita akan membahas kaitan tentang pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, menjelaskan pilar pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan. Yang keempat, membedakan lingkungan yang rusak dan lingkungan yang tidak atau belum mengalami pencemaran. Yang kelima, mengenali ciri-ciri lingkungan yang memahami pencemaran. Yang kelima, mengenali ciri-ciri lingkungan yang mengalami pencemaran. Dan yang keenam, memberikan alternatif pemikiran cara-cara mengendalikan pencemaran lingkungan. Pendahuluan, dinamika perkembangan kehidupan manusia menunjukkan bahwa semakin modern tingkat kehidupan manusia, semakin besar kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang ditimbulkannya. Di samping itu, perkembangan kehidupan tersebut juga menyebabkan makin menipisnya sumber daya alam yang ada di bumi ini. Lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal dengan sustainable development adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber daya alam dengan manusia dalam pembangunan. Pembangunan berkelanjutan dapat diartikan pula perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial, di mana masyarakat bergantung kepadanya. Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan, perencanaan, dan proses pembelajaran sosial yang terpadu. Viabilitas politiknya bergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintah, kelembagaan sosial, dan kegiatan dunia usaha. Lanjutannya, benda dan daya biasanya dikelompokkan ke dalam komponen fisik dari lingkungan hidup atau biasa juga disebut komponen abiotik. Makhluk hidup yang terdiri dari satwa dan tumbuh-tumbuhan termasuk dalam komponen biotis, sedangkan makhluk hidup yang berupa manusia termasuk dalam komponen sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat, atau biasa juga disebut sebagai komponen kultur. Untuk singkatnya, lingkungan hidup terdiri dari 3 komponen utama, yaitu komponen fisik dalam kurung abiotik, komponen biotis, dan komponen kultur. Selanjutnya, pencemaran lingkungan. Kita lihat definisinya bahwasanya lingkungan hidup ini memiliki 3 komponen. Yang pertama komponen abiotik, yang kedua komponen biotik, dan yang ketiga komponen kultur. Ketiga komponen ini maka akan berpengaruh terhadap pencemaran lingkungan, karena komponen abiotik akan selalu berikatan dengan komponen biotik serta komponen kultur. Komponen kultur ini di sini terkait dengan sosial yang meliputi kaitan dengan aktivitas manusia. Dari ketiga komponen di sini, maka akan berpengaruh terhadap pencemaran lingkungan. Apakah pencemaran lingkungan hidup? Adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup. Oleh karena itu, kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu,
yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Pasal 1 Ayat 12. Ketiga wilayah ini merupakan penyangga utama kehidupan manusia di muka bumi. Apabila ketiga wilayah ini terganggu atau tercemar dan mengalami pencemaran, maka terjadi ketidakseimbangan antara ketiganya. Nah, di sini disebut sebagai polutan. Apa itu polutan? Polutan merupakan komponen asing, ini disebut sebagai bahan pencemar. Contoh misalnya seperti gambar kedua di sini. Kedua lingkungan di sini mengalami terjadinya sebuah pencemaran. Entah itu pencemaran air ataupun pencemaran tanah. Bumi sebagai tempat berpijak manusia pada dasarnya terdiri dari 3 wilayah. Yang pertama, udara, yang kedua, tanah, dan yang ketiga, air. Dari komponen udara, tanah, dan air, maka di sini akan berpengaruh terhadap pencemaran lingkungan, yang dimana pencemaran lingkungan itu diperoleh dari aktivitas kegiatan manusia ataupun bencana alam dan lain sebagainya. Pencemaran udara berdasarkan pada definisi pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Maka pencemaran yang terjadi di udara atau atmosfer disebut sebagai pencemaran udara, air pollution. Pencemaran udara bisa juga dikatakan sebagai masuknya atau dimasukkannya zat polutan ke dalam udara. Nah, di sini ada 3 contoh gambar pada pencemaran udara. Pencemaran udara yang diakibat oleh polusi kendaraan, polusi pabrik, dan aktivitas pelabuhan. Maka ketiga aktivitas ini dapat mempengaruhi terhadap pencemaran udara. Pada tabel 2.1, bahan pencemaran udara, ada beberapa contoh komponen pencemaran dan zat-zat pencemarannya. Misalnya, oksida karbon, oksida belerang, oksida nitrogen, komponen bahan kimia organik volatil, suspensi partikel, oksida fotokimiawi, zat radioaktif, panas, suara. Di sini akan menghasilkan zat-zat pencemarannya. Contoh misalnya pada komponen bahan kimia organik volatil mengandung zat pencemarnya diantaranya metana yang dikenal dengan CH4, benzena C6H6, klorofluorokarbon yang dikenal dengan CFC, dan kelompok bromin. Itu merupakan zat-zat pencemar pada pencemar komponen bahan kimia organik volatil. Contoh yang lainnya, misalnya pencemar panas. Zat-zat pencemarnya ada energi panas yang dikeluarkan pada waktu terjadi proses perubahan bentuk, terutama terjadi saat pembakaran minyak menjadi gas pada kendaraan, pabrik, perumahan, dan tenaga listrik. Pada pencemaran lingkungan air, pencemaran air bisa dikatakan masuknya zat atau energi polutan terhadap air. Contoh pada kedua gambar di sini. Kedua gambar merupakan ekosistem air, tepatnya pada aliran sungai. Sungai di sini mengalami sebuah pencemaran karena bisa terlihat dari tekstur, warna, rasa, dan bau. Bahan-bahan kimia polutan air secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Minyak bumi dan turunannya akibat tumpahan. Kemudian minyak tersebut menyatu dengan air
Dan yang kedua, pupuk dan pestisida, terutama residu dan penggunaan secara berlebih, dan limbah pertanian lainnya. Padatan tersuspensi, limbah logam berat, limbah berbagai industri, dan limbah lainnya. Maka bahan-bahan kimia polutan air ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekosistem yang ada di air. Bisa saja ekosistem tersebut mengalami kerusakan atau mengalami kepunahan pada makhluk hidupnya. Adapun parameter penentu kualitas air dan perairan untuk mengenali tercemar tidaknya badan air tersebut adalah: A. Parameter komponen fisika, B. Parameter kelompok kimia. Pada parameter kelompok fisika diantaranya suhu, warna, bau, dan rasa. Kemudian kekeruhan, TS atau total solid, artinya zat padat total. TSS, total suspense solid, artinya zat padat tersuspensi total. Dan TDS, total dissolved solid, artinya zat padat terlarut total. Kemudian daya hantar listrik, DHL, atau sering dikenal dengan konduktansi. Pada parameter kelompok kimia, COD, chemical oxygen demand, kebutuhan oksigen untuk proses kimiawi dalam badan air, dan nilai atau angka per mangat. Selanjutnya BOD, biochemical oxygen demand, banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri dan mikroorganisme untuk proses kimiawi dalam badan air. Maka tinggi nilai BOD mengindikasi makin tingginya tingkat pencemaran air. Parameter kelompok di sini, baik fisika atau kimia, bisa dijadikan sebagai indikator pencemaran air. Kemudian DO yang dikenal dengan dissolved, artinya jumlah oksigen yang larut dalam badan air. Makin rendah nilai DO menggambarkan tingkat pencemaran yang semakin tinggi. Selanjutnya, derajat keasaman atau yang dikenal dengan pH dan alkalinitas. Selanjutnya, kesadahan kalsium atau Ca dan magnesium, Mg. Kemudian, logam berat terdiri dari Fe, Pb, Cu, Hg, Co, Cr, Cd, Zn, dan sebagainya. Kemudian garam-garam anorganik terdiri dari klorida, sulfat, sianida, nitrat, nitrit, amoniak bebas, dan sebagainya. Yang terakhir, bahan organik senyawa aktif metilen blue, minyak, lemak, PCB, fenol, dan sebagainya. Kemudian pada parameter bakteriologi atau biologi, diantaranya kelompok koliform dan kuman parasitik dan patogenik. Pada keradioaktifan terdiri dari aktivitas sinar beta total, strontium 90, radium 226. Kemudian pencemaran tanah, sebagaimana halnya dengan pencemaran udara dan air. Pencemaran tanah didefinisikan sebagai masuknya atau dimasukkannya bahan pencemar atau polutan ke badan sehingga terjadi perubahan peruntukannya. Polutan air pada dasarnya identik dengan polutan tanah. Berkurangnya bahkan hilangnya kegemburan, kesuburan, dan unsur-unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman banyak diakibatkan oleh penggunaan
pupuk-pupuk dan pestisida secara berlebihan dan berbagai ragam eksploitasi terhadap tanah, khususnya tanah permukaan. Misalnya, eksploitasi tanah untuk diolah menjadi batu bata atau bata merah, pengerukan pasir permukaan, hilangnya penyangga tanah permukaan karena longsor dan sebagainya. Maka di sini bisa dikatakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencemaran tanah. Pengendalian pencemaran bisa dilaksanakan dengan beberapa komponen. Yang pertama, penggunaan bahan bakar secara hemat, baik penggunaan bakar fosil ataupun penggunaan bahan bakar kendaraan. Yang kedua, penurunan atau pengurangan penggunaan energi batu bara. Yang ketiga, peningkatan penggunaan energi alternatif, khususnya energi bersumber materi. Bisa menggunakan cahaya matahari, angin, atau panas bumi. Yang keempat, pengurangan atau penghentian penebangan hutan atau yang dikenal dengan illegal logging. Yang kelima, pengelolaan dan pengolahan sampah, baik sampah domestik maupun sampah industri, dan dikelola menjadi sumber energi. Keenam, peningkatan produksi pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan dan berbasis pada bahan organik, sehingga tidak membuat lingkungan itu tercemar. Ketujuh, pengendalian dan pengawasan pembuangan limbah ke lingkungan, kecuali dilakukan treatment terlebih dahulu, sehingga limbah tersebut tidak dapat membuat pencemaran lingkungan. Kedelapan, tentunya masih banyak alternatif yang menjadi solusi. Bagaimana saran dan masukan Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Pengendalian pencemaran lingkungan ada dengan kategori pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Kemudian di sini ada lambang Green Chemistry. Lambang Green oleh ACS, The American Chemistry Society. Ini dibentuk dalam penghijauan kepada lingkungan. Artinya bagaimana cara kita untuk mengembalikan lingkungan menjadi lingkungan yang hijau atau yang subur. Selanjutnya di sini ada 12 prinsip yang dikemukakan oleh Green Chemistry sebagai proses reduksi. Di antaranya mengenai dampak lingkungan, biaya, limbah, energi, material, perusahaan atau industri, kemudian risk hazard, dan zat organik volatile. Nah, 12 prinsip di sini menjadi acuan dalam Green Chemistry yang dilaksanakan oleh negara Amerika. Kemudian terdapat 12 prinsip pada Green Chemistry. 12 prinsip Green Chemistry diantaranya 1. Pencegahan atau yang dikenal dengan prevention. 2. Ekonomi atom atau atom ekonomi. 3. Sintesis bahan kimia yang kurang berbahaya, less hazard chemical synthesis. 4. Merancang bahan-bahan kimia yang aman, designing safer chemical. 5. Pelarut dan bahan pendukung lain yang aman, safer solvent and auxiliary. 6. Merancang untuk efisiensi energi, design for energy efficiency. 7. Menggunakan bahan baku yang dapat diperbarui, use of renewable feedstock. 8.
mengurangi bahan-bahan turunan atau produk samping, reduce derivative. 9. Katalisis. 10. Rancangan untuk degradasi, design for degradation. 11. Analisis serempak dalam pencegahan polusi, real time for pollution prevention. 12. Perlakuan kimiawi yang lebih aman untuk pencegahan kecelakaan, inherent safer chemistry for accident prevention. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang pembangunan berkelanjutan dan pencemaran lingkungan. Apabila ada yang belum dapat kalian mengerti, silakan tulislah pada kolom komentar. Kemudian jangan lupa untuk like dan subscribe channel Biologi Padaku untuk materi-materi di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.